Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Hadratul mukarramin, para habaib wa syara'ib min durrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita muliakan para habaib dan syarifah dimanapun beliaunya berada, wabil khusus kepada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dan juga kepada Habib dan syarifah yang lain. Kita doakan kepada beliaunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliaunya, bersama datunya di dalam surganya kelak nanti, amin Allahumma amin. Sama-sama pula kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Semoga dipelihara, dijagakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala bala musibah dan fitnah dan segala haru-hara, segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah pelihara, Allah jagakan imannya, Allah senantiasa berikan petunjuk kepadanya sehingga dapat mengarahkan kita untuk berjalan di jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Juga pula kita hormati kepada Bapak Ketua RT, para tokoh-tokoh masyarakat, tetua-tetua kampung, para pengurus langgar dan musalla, bersama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya kepada kita, di antaranya berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan, memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat berkumpulnya kita di tempat ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat. Allah jagakan kita, Allah pelihara kita daripada segala bala dan musibah dan fitnah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah, amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi ta'lim kita pada malam hari ini, kita mengangkat tema tentang fadilah doa. Fadilah doa. Apa itu doa? Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita sadari bahwasanya makhluk yang bernama manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ketika kita mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah masalah, kita minta bantuan kepada orang lain.
Akan tetapi bantuan orang lain karena mereka juga manusia, ada keterbatasan kemampuannya. Di saat kita mengalami sebuah kesulitan, kesukaran dan masalah, maka disitulah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadukan masalah kita, mengadukan problem hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab karena Allah lah yang menguasai segalanya, Allah lah yang memiliki segalanya, Allah lah yang mentakdirkan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Allah yang memudahkan segala macam urusan. Tidak ada zat yang lain kecuali zat wajibul wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas kita meminta kepadanya. Dalilnya Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Di lain ayat Allah sebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah olehmu kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan permohonanmu, kata Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa munajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, ada waktu-waktu kita berdoa, waktu-waktu kita mustajabah. Di antaranya ada waktunya yang berdoa itu mustajab bainal azan wal iqamat. Antara azan iqamat bagus kita berdoa. Di antaranya lagi bainal maghrib wal isya, bagus kita berdoa. Di antaranya lagi sepertiga malam akhir, bagus kita berdoa. Ya. Ada waktu-waktu kita berdoa, tengah malam kita berdoa. Ibaratnya di saat jaka ibarat urusan dunia nih, misalnya ada waktu-waktu nang sibuk nih udara nih, masalah Telkomsel, masalah segala macam. Ya kalau berurusan, ada waktunya orang nih kadang menggunakan kurang menggunakan alat komunikasi. Nah di saat itulah kita masuk di wilayah yang orang sepi, situ kita mudah berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di saat sibuk antriannya panjang, ya ibaratnya. Tapi jangan madahkan Allah ta'ala kada mampulah, kada. Ini sebagai perbandingan akliyah kita. Ini sebagai cara kita memahami. Ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita khusus berkomunikasi, berdoa, munajat kepada Allah, mengadukan nasib kita, mengadukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa kita itu terkadang ada yang lakas dikabulkan. Ya, disegerakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung bagaimana bersihnya hati kita. Satu. Yang kedua, bisa ditempokan, artinya bisa dikainakan, nanti-nanti aja disimpankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab karena maksiat kita, karena dosa kita terhijab, terdinding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sadar ya, lawasnya aku jaga doa. Ya kalau supaya dapat laki, belum juga belaki misalnya. Apakah kesalahannya? Lawasnya aku berdoa supaya lakas dapat bini, belum juga bininya. Ada rajin juga cari. Lawasnya aku aja mohon supaya dapat anak misalnya, maaflah, belum jadi diberi anak. Bisa jadi karena memang artinya ditempokan, dikainakan oleh Allah. Ada rencana Allah, ada skenario Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Itu kita wajib kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berburuk sangka. Aku nyetok mana puluhan tahun sudah berdoa kada kabul dia, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan Tuhan nijar kada pangabulan, jangan-jangan doa nijar kada cocok nah aku baca. Berarti hati kita sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
di dalam surah Al-Insyirah. Ya, surah ya, ayat 7 sampai 8. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ai maknanya iza faragta minal ibad fansab fid du'a warghab bima 'indallahi watlubhu minhu. Maksud daripada ayat yang dibaca tadi adalah apabila engkau, kata Allah, selesai melaksanakan ibadah, fansab fid doa, tuntutlah doa, laksanakanlah berdoa. Bila ikam nituntung beribadah, berdoa, jangan kada berdoa. Selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah, berdoa. Selesai melaksanakan salat isya berjamaah, baca doa. Selesai melaksanakan salat subuh, baca doa. Selesai salat zuhur dan asar, baca doa. Jangan henti-hentinya kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warghab bima indallahi, dan gemari bima pada barang yang atau sesuatu indallah yang ada di sisi Allah. Watlubhu minhu, dan tuntutlah sesuatu itu, barang itu, minhu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ujar Nabi, bermula doa itu adalah intisarinya ibadah, puncaknya ibadah. Nah, jadi doa itu pun juga termasuk bagian daripada ibadah. Kalau kita berdoa, hukumnya beribadah. Jangan kena Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cul aja malacong sudah hilang orangnya. Kena Assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang pulang orangnya langsung, kada sempat berdoa. Kita usahakan waktu kita sisakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita kalau wiridnya Allahumma antas salam wa minkas salam, ada inya kada banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma antas jalan ma antas jalan, ya balakas. Tapi jangan jualah kita berburuk sangka, barangkali yang balakas itu ditunggu gawian, ditunggu kawan, ditunggu pekerjaan, ya kan? Enggih anak bahera kah, bakami kah misalnya sudah kebelet, kada tahan lagi. Mungkin barangkali bisa aja kena di jalan kita subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Berdoanya. Jadi kita berbaik sangka kepada beliau-beliaunya. Nah, ujar Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Wa qad jaa'a fil hadis an Anas imam dulu, orang yang berada sebelah kanan imam, orang yang berada sebelah kiri imam. Baru rahmat itu menyeluruh sampai kepada jamaah.
Summa yunadi malakun, kemudian menyeru, memanggil, menyeru malaikat. Malaikat ini menyeru, apa jar malaikat? Rabiha fulan wa khasira fulan. Untung si fulan, rugi si fulan. Artinya si fulan itu ada nang untung, ada nang rugi. Siapa nang untung? Parrabihu man yarfa'u yadayhi bid-du'a ila Allah Ta'ala. Ujar malaikat, orang yang untung tersebut adalah orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Ta'ala. Idza faraga min salatihil maktubah, bila mana inya tuntung melaksanakan salat fardu berdoa. Nah itu orang yang untung, ujar malaikat. Bila selesai melaksanakan salat 5 waktu, inya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Itu orang yang robeh, orang yang untung, kata malaikat. Kemudian wal khasiru, ujar malaikat, siapa orang yang rugi? Huwallazi kharaja minal masjidi bila du'ain, yaitu orang yang keluar daripada masjidnya kada berdoa, ada sempat berdoa, itu rugi mana aja malaikat. Fa idza kharaja bila du'ain, apabila orang tersebut keluar tanpa berdoa, qalatil malaikah, lalu malaikat berpander, ya fulan, wahai fulan, istaghnaita 'anillahi ta'ala, ikam sudah merasa sugih kah? Kada perlu lagi kah kepada Allah Ta'ala? Jadi kada nak berdoa. Ujar malaikat, malaka indallahi hajatun, kada adakah hajat di sisi Allah, ikam kada ada bisa hajat kah? Jadi ngalih mana berdoa, kada ada permohon, kada ada keperluan kalau Allah Ta'ala. Sementara kita ini 24 jam senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala. Nah, membutuhkan Allah Ta'ala. Ini orang Banjar. Lalu kemudian bagaimana trik-trik upaya kita, strategi kita untuk supaya doa kita ini diijabah? Berkata Sayyidul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qutbur Rabbani, beliau adalah Sayyidul Aulia, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Beliau memberikan saran, memberikan resep supaya doa kita ini diijabah oleh Allah Ta'ala, yaitu beradab. Apa adab kita ketika berdoa? Yaitu ayyumidda yadayhi, mengangkat kedua tangan. Angkat tangan berdoa itu bersungguh-sungguh. Kemudian wa yahmadullah Ta'ala, memuji kepada Allah. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca alhamdulillah, membaca salawat. Yang kita tuh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Itu adabnya. Summa, kemudian yas'alu hajatahu, meminta ia akan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanzuru ila sama fi hali du'a, jangan kada usah memandang ke langit pada ketika berdoa. Korban bisa kuciak itu nah, kada perlu, kada ada Tuhan di atas kada. Cukup bagi kita kayak ini nih. Cukup bagi kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang nama minta itu supaya memberi maras di hadapan Tuhan, supaya kita ini memberi maras di hadapan. Bilanya Tuhan maras, Allah bari lawan kita. Wa idza faraga, apabila selesai berdoa, masah yadayhi ala wajhi, sapuakan tangan kita ni ke wajah. Wassallallahu alaihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini ajaran Nabi. Jangan kada bano. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada nak mah. Jadi ini terakhir dipusatakan ini dua tangan ke wajah. Ada nang ke awak mah. Ada nang ke pinggang. Nah, apakah supaya kuat ke pinggang, nah pahamnya nah. Cuma ulama-ulama kita mengajarkan begitu selesai berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, inna Allah Ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai al-mulihin, orang yang mucil, fid du'a, pada doa atau mucil yuk. Katujuh mau ulang-ulang mucil tuh.
Kayak apa contohnya? Nah, biasa kita berdoa kalau ketujuh mau ulang-ulang, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kalau sendirian, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Al-mulihin ketujuh mucil mau ulang-ulang nih, karena lawan Tuhan. Anu nahap bananya kita, nahap benar. Mengulang-ulang sampai 3 kali. Wa qala sallam laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Ujar Nabi SAW, tidak ada sesuatu jua pun yang lebih mulia kepada Allah, atas Allah taala daripada doa. Jadi doa itu mulia benar. Bentuk penghambaan, permohonan hamba, menghinakan seorang hamba di hadapan Allah, memohon kepada Zat yang Maha Kaya. Wa qala sallam yaqulullahu ta'ala ya 'abdi. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya 'abdi, wahai hambaku ya Tuhan, ana 'inda zannika. Aku kata Allah menurut sangka engkau. Ada lagi di hadis ini, ana 'inda zanni 'abdi bi, ada juga tak? Wa ana ma'aka iza da'awtani, dan aku kata Allah bersamamu apabila engkau berdoa kepadaku ya Tuhan. Nah, jadi ujar Tuhan, ya abdi wahai hambaku, ana inda zannika, aku menurut sangkamu. Bila sangka ikam baik, baik juga, tapi bila sangka ikam buruk, buruk juga dapatnya. Wa ana ma'aka, dan aku bersamamu iza da'awtani. Sebab apa? Ujar Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, man la yad'uni aghdabu alaih. Siapa orang nang kada mau berdoa kepadaku, aku marah lawan orang itu. Tuhan marah. Ujar Rasulullah SAW dalam hadisnya, man lam yad'ullaha Ta'ala yaghdabu alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah marah kepadanya. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qala Nabi sallallahu fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man la yas'alullaha yaghdabu alaih. Siapa nang kada mau meminta kepada nang ujar Allah, ud'uni astajib lakum, tapi nya kada mau berdoa, pada itu suruhan Allah. Wa qala sallallahu ad-du'a silahul mu'min. Ujar Nabi sallallahu bermula doa itu senjatanya orang yang beriman. Nah, senjatanya orang beriman. Senjata orang beriman bisi senjata ngarannya doa. Bahkan ada buku karangan Al-Mukarram Kiai Haji Husin Qadri,
buku Senjata Mukmin. Di dalamnya doa-doa, ada Fadilah Asmaul Husna di dalamnya. Ada rangkaian doa, ada doa nisfu Sya'ban, ada amalan Rajab, ada amalan Qayyam, amalkan Fatihah saben waktu. Nah, ada doa haul, mungkin doa arwah, katanya ada. Pokoknya lengkap itu di buku Senjata Mukmin yang dikarang oleh ulama besar Kalimantan Selatan Martapura, Kiai Haji Husin Qadri dan sanak Guru Haji Badruddin. Sidin ini bersepupu lawan Guru Bangil. Guru Husin Qadri ini bersepupu lawan Guru Syarwani Abdan Bangil. Waktu remaja kedua bersepupu ini, Guru Husin Qadri, Guru Syarwani Abdan, dikirim oleh paman Sidin atau Mamarina Sidin. Siapa? Tuan Guru Kasful Anwar, Kampung Melayu. Mamarina tuh. Nah, Tuan Guru Kasful Anwar mengirim anak kemanakannya berdua waktu remaja ini, yaitu Guru Husin Qadri dan Guru Syarwani Abdan Bangil. Kemana? Ke kota Makkah, menuntut ilmu agama sampai alim. Begitu bulik ke kampung halaman mengajar. Lalu satu ketika di Martapura itu hendak mengangkat kodi. Kodi itu jadi kita hakim di pengadilan agama. Nah, Guru Syarwani Abdan ini kada hendak menempati jabatan itu, lalu sini hijrah ke Bangil, Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. Lalu tertinggal Guru Husin Qadri seorangan, calon tunggal. Mau kada mawai, Guru Husin Qadri menjadi kodi di kota Martapura, Kabupaten Banjar. Guru Husin Qadri ini berpuluh-puluh masjid langgar sidin berceramah saban malam sidin membaca kitab sidin. Ada satu ketika waktu pengajian sidin di Masjid Agung Al-Karamah, ada tamu dari Malaysia hadir di situ. Jadi selesai pengajian sidin memberikan komentar orang Malaysia, ini luar biasa ulama. Saya tidak menemukan di mana ini ulama kecuali di sini. Nang bobotnya luar biasa. Tuan Husin Qadri ini luar biasa orangnya. Bahkan begitu ada salah satu Habib menyerahkan buku Senjata Mukmin kepada tamu dari Malaysia tadi. Nah, ini buku yang saya cari katanya, karangan daripada Tuan Guru Husin Qadri. Guru Bangil, Guru Syarwani Abdul hijrah ke Bangil. Apa gawian sidin? Nah, membasuh apa aja kita, emas apa aja kita nih, tukang kamasan kah? Nah, tukang sepuh. Nah, ada juga sidin membengkel, tukang beca, menyamar pada ini orangnya alim luar biasa. Kenapa? Inilah yang membentuk pribadi, membentuk ilmu-ilmu yang ada di Abah Kudu Sekumpul. Jadi Guru Bangil inilah orang yang dibalik layar sidin, wali mastur. Laulal mastur la burikal masyhur. Kalau bukan wali mastur, niscaya kada diberkahi nang masyhur itu. Jadi sidin khumul menyembunyikan keistimewaan diri di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kenapa? Sebab karena di Kabupaten Pasuruan itu ada ulama besar, Kiai Hamid namanya, wali besar. Sini kan hendak timbul-timbul jadi orang biasa aja Guru Bangil ini. Sebab ujar Guru Juhdi almarhum, kalau orang tesin katujuh betimbul-timbul nang kayak wak haruan tuh katujuh betimbul ditumbak orang di sini. Jadi jangan betimbul-timbul kalau pengen tumbak orang di sini. Sini kan hendak. Lalu satu ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Guru Bangil. Ada kurang lebih kisahnya itu 10 ulama dari Jawa hendak mengaji kepada Kiai Hamid. 10 ulama sampai ke rumah Guru Kiai Hamid, ujar Kiai Hamid, sampian ini belajar kepada Tuan Guru Syarwani Abdan di Bangil sana. Ujar ulama ini, masa bisa orang tuh cuma tukang tambal ban, tukang pengayuh beca, masa bisa baca kita? Datangi katanya. Akhirnya ulama tadi menurut kisah riwayat itu menulis masing-masing masalah, masing-masing soal. 10 ulama ini membuat soal pertanyaan yang akan diajukan kepada Guru Syarwani. Bujurkah orang tuh alim kada? Diuji dulu. Akhirnya 10 ulama membuat satu soal, berarti 10 satu soal, 1 kali 10 soal. Ya Allah, masing-masing seikung ulama satu soal kali 10. Begitu sampai assalamualaikum salam sampai ke hadapan rumah masuk ke dalam rumah Guru Bangil. Siap sudah?
belum lagi sempat bersuara, ujar guru bangil, nang ini pun nang pian takunakan nina beratan ada di sini. Tahu sudah, artinya itulah hubungan batin antara Kiai Hamid dengan guru bangil kawan bang. Nah, bahwasanya ini orang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita baisi ulama nang Al-Banjari nang ini luar biasa min zurriyati daripada zuriat Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, kedua-duanya baik Tuan Guru Husin Qadri maupun Guru Syarwani Abdan Bangil. Nah, berbicara tentang senjata mukmin tadi, yaitu ada buku yang dikarang oleh Tuan Guru Husin Qadri, isinya doa-doa di dalamnya. Kalau pian hendak mencari kada kuliahan lah, menukar maksudnya. Kalau mencari kada kuliahan pian, bawa duit menukar tuh kuliahan. Aku nak mencari ya, kada kuliahan kalau mencari. Tapi kalau pian bawa duit ke toko nukar kuliahan tuh. Di mana ada di antaranya toko Ajis tuh ada tuh. Ajis tuh kan dua, ada nang Pasar Pagi, ada nang di Citra Niaga tuh. Insyaallah ada tuh. Asal stoknya masih ada, habis tuh bisa menunggu pulang nang Dudi. Kada ada. Ya, jadi itu silahul mu'min. Wa imanuddin, dan tiang agama. Doa itu adalah senjata mukmin dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa qala sallam da'watul mazlum mustajabah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang doa yang teraniaya. Wa in kana fajiran, sekalipun orangnya fasik. Fapujuruhu ala nafsi, kepasikannya itu atas dirinya aja. Wa qala sallam ittaqu da'watal mazlum, takuti olehmu kata Rasul doanya orang yang teraniaya. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, maka sesungguhnya doanya nang orang teraniaya tadi ditanggungkan atas duka citanya. Inya berduka cita, mengadukan duka citanya kepada Allah. Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Ujar Allah Ta'ala dalam hadis kudusinya, demi kemuliaanku dan keagunganku kata Allah, la ansurannaka, sungguh ikam ku tolongi, walau ba'da hinin, saban waktu ikam ku tolongi, ujar Tuhan. Kabila aja ikam ku tolongi. Kenapa? Ini doa orang yang teraniaya, orang yang kana zalim luar biasa, mengalami ketidakadilan baginya. Wa qala sallam ittaqu da'watal mazlum, ujar Nabi, takuti olehmu doanya orang yang kana zalim, orang yang teraniaya. Wa in kana kafiran, sekalipun orangnya kafir, kada beriman, fa innahu laisa duna hijabun, maka sesungguhnya tidak ada dunaha hijabun, tidak ada di sisinya itu dinding kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berhati-hatilah ketika ada orang nang kana zalim, lalu kita ujar Nabi takut jangan sampai inya mengangkat doa, lalu inya munajat memohon kepada Allah atas kezaliman yang terkena kepadanya, teraniaya kepadanya, sehingga inya menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti kita ini sebelum berdoa beristighfar kepada Allah dengan mengucap bismillah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salawat dan salam, lalu kita mohonkan apa nang kita doa. Bagus nang mana guru doanya jar, terserah pian ya, karena pian nang tahu apa keperluan pian. Di antaranya di dalam buku-buku itu kan ada doa nang bagus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya apa doanya? Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa ma qadaita Allahumma lana min faj'a qabla rasyidil rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
kada hafal ulun gurai doanya, pian juga kada rajin mah hafal. Dilihat di bukunya nah, ada di dalam risalah amaliyah ada itu. Anu sudah Tuhan ini jar ngalih. Sudah Tuhan juga coba ya, waktu anom bahari bah rajin bah hafal. Syukur juga ada kesadaran daripada hanyut lalu, daripada kada lalu. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan berkat berkumpulnya kita ini rajin kita berdoa kepada Allah, sering kita munajat kepada Allah, mengadukan nasib kita, mengadukan hal ehwal kita kepada Allah, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, menghilangkan segala kaduka citaan kita, fitnah segala macam, penyakit segala macam. Hanya Allah lah zat yang Maha Kuasa, yang mampu menghilangkan segala macam hal-hal yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita berkat perkumpulan kita. Amin Allahumma amin. Alladzina ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa sallam. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة وبعظمة الشفاعة وبكرمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعم يغفر يا دافع البلاء يا الله يا رفع البلاء يا رحمن يا رفع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وازل المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسمرنا خاصة وأنزل المسلمين عمنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.